proses pengucapan huruf qalqalah ya, supaya lebih gamblang ya dalam memahami cara ucapnya begitu. Jadi langsung kita tampilkan saja. Ya. Lah, di sini kita melihat makhraj ya dari huruf ba ya, gambar makhraj dari huruf ba. Kemudian sebagaimana kita ketahui ya pada materi yang telah lalu bahwa yang namanya ba ini mempunyai cara ucap yang namanya syiddah. Jadi dia termasuk huruf syadid. Ya. Kemudian ketika kita masih membaca ba ini dalam kondisi syiddah, maka ba ini belum bisa diucapkan. Kenapa? Karena suaranya masih terhambat. Akhirnya dia membutuhkan tahapan selanjutnya, yakni makhrajnya itu dibuka. Sehingga dua bibir yang tadinya terkatup ya saling bersentuhan ini itu kemudian dibuka. Ya, akhirnya kedua bibirnya pun berjauhan. Dan itulah cara ucap qalqalah. Ya, sifatnya namanya qalqalah. Ya, hurufnya namanya adalah harfun muqalqal atau hurufun muqalqalah. Baiklah, kita lihat catatannya untuk kedua gambar ini. Jadi yang pertama, tadi sudah kita sampaikan bahwa bacaan qalqalah itu sejatinya dia mempunyai dua tahapan. Ya, dia melalui dua tahapan. Yang pertama adalah sifat syiddah, kemudian dilanjutkan dengan sifat qalqalah. Begitu. Catatan kedua, ini adalah terkait dengan pembedaan antara pelafalan huruf yang berfathah dan yang berqalqalah. Ya, kita lihat kaidah umum terkait dengan pengucapan atau pelafalan huruf yang mempunyai harokat fathah. Jadi ketika kita mengucap huruf yang berharokat fathah, maka ini tentunya yang ba ya, contoh ba begitu. Maka apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah menjauhkan kedua bibir. Jadi nanti kedua bibir itu saling menjauh, plus apa? Sekaligus rahang itu bergerak ke bawah. Ya, sehingga agak lebih menganga nantinya. Ya, itu. Kemudian pelafalan huruf yang mempunyai sifat qalqalah. Ya, ketika kita mengucapkan huruf ba tadi dalam kondisi mati alias dibaca qalqalah, maka kedua bibir juga sama, ya keduanya saling menjauh. Tetapi rahang itu tidak bergerak ke bawah. Akhirnya itu pun dalam prakteknya gigi otomatis juga tidak ikut bergerak. Jadi tetap ya. Kalau yang ini kurang lebih bacanya ba, 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 sedangkan yang qalqalah kurang lebih ab, ab, ab. Hanya kedua bibirnya saja yang menjauh, sedangkan rahangnya itu tidak ikut ya. Sehingga ketika mengucap ab itu ini tidak bergerak, yang bergerak hanya bibir saja. Ya, ini kalaulah bergerak ya tidak dianggap ya karena memang sedikit sekali. Ya. Baiklah, agar lebih jelas lagi maka kita bandingkan ya pengucapan huruf ba ini dalam tiga kondisi sekaligus, yaitu ketika berfathah, berharokat fathah, kemudian ketika bersukun alias dibaca qalqalah nantinya, dan yang terakhir adalah ketika huruf ba ini ya bersukun ya tetapi tidak diqalqalahkan. Dalam hal ini adalah diidghamkan nantinya. Ya, kita lihat yang pertama
ketika kita mengucap huruf ba yang berfathah, maka kedua bibir dan kedua rahang itu saling menjauh, ya, ba, ba, ya. Terus ketika kita mengucap huruf ba yang berqalqalah, maka kedua bibir saling menjauh, sedangkan kedua rahang itu tidak. Ini berakibat kepada lubang atau celah yang dibuat itu lebih sempit daripada ketika kita mengucap huruf ba yang berfathah. Kalau ini ba agak lebar, sedangkan ini hanya bibir saja yang bergerak, akhirnya menjadi ab, ab, ab. Dan ini bisa kita amati dari kedua gambar ini. Dan yang terakhir, ya pengucapan huruf ba ketika diidghamkan. Ini diidghamkan ke mim, ya. Ini termasuk hukum idgham apa? Idgham mutajanisain yang harus disertai juga dengan bunyi dengung. Nah, di sini kedua bibir itu dikatupkan atau ditempelkan. Ya, tentunya tidak boleh ditekan, ya, berlebihan. Ya, irkam ma'ana. Jadi ba itu ketika diidghamkan ke mim, akhirnya dia pun dileburkan bunyinya kepada huruf mim sehingga dia tidak tampak, ya, bunyinya atau sifat-sifatnya sama sekali tidak ada tersisa karena memang sudah lebur kepada huruf mim. Irkam ma'ana. Ya, kurang lebih seperti itu.